ada head ya, silinder head, komponen silinder head, motor bead injeksi nih, bead FI ini. Dan kali ini saya ingin membuka klepnya nih untuk dilakukan penyekiran sekalian pengecekan area di klepnya ya, klep dan terutama knock on as. Dan ini ada yang perlu saya sampaikan karena di sini saya pernah lihat kejadian motor banyak di bead injeksi itu masih banyak yang ada salah pemasangan pada komponen klep ini ya teman-teman. Terutama bukan di klepnya tetapi di masalah knock on as ya. Di sini kita lihat ini knock on asnya. Ini knock on as ya. Dan di sini pelatuknya nih. Ini posisinya jika seperti ini dia pada posisi berada di top, dimana kedua klep ini terbebas ya teman-teman. Dan kita lihat di sini yang perlu diperhatikan adalah kita lepas dulu kedua pelatuk ya. Kedua pelatuk kita lepas untuk ketahui ya. Ini kondisi bawaan seperti semula. Walaupun ini motor ini habis pernah di quarter juga ya, karena ini mau dilakukan pengorteran sehernya. Nah di sini teman-teman lihat ini kedua knock on as ini tuh, lihat kodenya di sini dia angka ya, angka mengikuti kesamaan angka ini, tetapi dia bermain bukan di angka, tetapi lihat di sini dia ada huruf nih, di sini ada huruf ya. Dan di sini ada huruf juga. Di sini huruf I. Dan saat yang ini dia berhuruf E ya. Dimana kedua simbol ini sudah menentukan posisi di mana pelatuk itu harus berada ya. Dimana I itu menandakan dia berada pada posisi in-nya. Ini untuk menggerakkan klep masuk ya, klep in, klep atas atau klep yang dari karburator ya menuju intake-nya nih. Dan ini klep itu huruf E ini untuk menggerakkan klep X ya untuk keluar. Dan perbedaannya di sini sangat terlihat jelas dari sini teman-teman. Di sini nih, di sini dia ada tonjolannya nih. Tuh. Berbeda dengan yang satunya karena sudah berhuruf jadi dia dibuat untuk berbeda ya teman-teman. Dimana di sini dia berfungsi untuk sebagai dekompresi ya, untuk mengentengkan saat hidup awal itu lebih enteng. Jadi ketika salah pemasangan, karena saya pernah lihat itu beberapa kali saya bongkar motor bead injeksi yang sudah pernah dibongkar itu banyak salah pemasangan, dimana posisi klep knock on as X ini maksud saya pelatuk X ini dia malah dipasang di posisi in, di posisi sini ya, ini posisi in, sedangkan yang I nya itu dipasang di posisi X ya. Dianggapnya semuanya sama. Itu beberapa kali saya temukan yang seperti itu, padahal ini kesalahan pemasangan yang berakibat nanti tidak berfungsinya tonjolan yang seperti ini sebagai dekompresi untuk mengentengkan saat hidup awal ya, karena di sini ada kriwilnya nih, kriwil nih yang akan menentukan ketika hidup ini dia bergerak. Ini untuk sebagai berfungsi dekompresinya teman-teman. Jika yang di motor keren kan pakainya kupu-kupu ya yang berada di ininya, tapi dia mainnya di pelatuk. Di pelatuknya dia berbeda, jadi bentuknya berbeda. Dan saya lihat beberapa kali pemasangan itu ada yang terbalik ya, dimana pelatuk dekompresinya ini malah dipasangkan di posisi intake manifold. Yang ini yang buat di injeksinya, throttle bodinya dia malah dipasangkan di sini ya, padahal seharusnya yang berhuruf E ini dia harus dipasangkannya di posisi X sebagai klep buang, penggerak klep buang. Tapi beberapa kali saya temukan itu memasangnya terbalik, yang alhasil biasanya ketika pemasangan terbalik yang seperti ini berdampak pada hidup awalnya tuh biasanya agak keras jadinya.
Jadi di kickstarter atau starter itu agak keras. Berdampaknya nanti ketika aki mulai agak ngedrop itu malah sulit dihidupkan, biasanya seperti itu teman-teman. Belum lagi jika motor itu sudah mengalami hal-hal masalah yang lain ya, seperti kelistrikan lainnya atau apanya, itu biasanya berdampak juga karena beratnya untuk menghidupkan awal, jadi lebih keras ya jika pemasangan asnya itu pemasangan pelatuknya itu terbalik ya teman-teman. Jadi saya sarankan buat kalian yang mengetahui, lihat kondisinya dulu dia menggunakan huruf atau tidak. Jika menggunakan huruf maka sesuaikan hurufnya ya, di mana I itu merupakan kode in ya, masuk, klep masuk, dan X itu klep untuk buang, klep keluar ya, yang buat ke arah knalpot. Jadi beberapa kali saya temukan itu motor banyak terbalik pemasangan pelatuknya teman-teman, dan itu biasanya jadi bermasalah ketika motor sudah ada masalah-masalah yang lain. Jadi buat ngidupinnya itu keras jika yang seperti ini. Ini kita buka klepnya karena saya akan melakukan penyekiran klep ya. Kita buka seperti ini, udah ya teman-teman. Tuh, kita karena bisa diabaikan di sini, kita abaikan dulu aja, tapi tetap kita akan melakukan penyekiran supaya ininya ini. Nah, lihat yang klep ini karena nggak bagus pembakaran, jadi klep ini terlalu banyak kotorannya, nggak harus dilakukan penyekiran. Dan kita cek klep ini mulai agak goyang tapi masih dianggap wajar, dan kita lihat, nah di sini dia mulai tipis juga ya payung klepnya ini. Tapi nanti kita cek dulu ini apa perlu diganti atau hanya cukup dilakukan penyekiran ya teman-teman. Lihat ketinggian, kalau masih tipis itu nanti gampang ngincup ya teman-teman, yang berakibat perubahan setelan klep itu gampang terjadi dan bisa berakibat hidupnya itu motor susah hidup juga. Oke, begitu saja teman-teman. Yang harus diperhatikan itu nanti pemasangan untuk motor Honda Beat injeksi ini, pemasangan dari pelatuknya teman-teman harus diperhatikan, jangan sampai salah pasang, karena beberapa kali itu banyak yang diabaikan karena dianggapnya sama, padahal ini dua pelatuk yang berbeda fungsi ini. Karena di sini ada tonjolan dan satunya tidak, kecuali di sini dia menggunakan tonjolan semua, itu bisa diabaikan ya teman-teman, bisa dibolak-balik. Tapi karena ini tonjolan cuma satu yang seperti ini bentuknya, itu harus disesuaikan dengan kondisi noken asnya, kebutuhan kompresinya itu. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.